Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Febrianti, NPM 1930701058 dari kelompok 5 akan membacakan pengertian dari resensi. Kata resensi berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata kerja revider atau recenser, yang memiliki arti menimbang kembali, melihat, dan menilai. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan review, sedangkan dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah resensi. Tiga istilah tersebut mengacu pada hal yang sama, yakni mengulas sebuah buku. Menurut Kamus Istilah Sastra yang ditulis oleh Panuti Sujiman pada tahun 1984, resensi merupakan hasil pembahasan dan penilaian yang pendek tentang suatu karya tulis. Konteks ini memberi arti penilaian, mengungkap secara sekilas, membahas, atau mengkritik buku. Resensi merupakan salah satu bentuk tulisan jurnalistik yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau memberikan pertimbangan kepada pembaca mengenai sebuah buku yang baru diterbitkan. Secara sederhana, resensi dapat dianggap sebagai sebuah bentuk tulisan yang merupakan perpaduan antara ringkasan atau ikhtisar berisi penilaian, ringkasan isi buku, pembahasan atau kritik terhadap suatu buku. Bentuk tulisan ini bergerak di subjektivitas presensinya dengan bekal pengetahuan yang dimilikinya tentang bidang itu. Baiklah, perkenalkan, nama saya Femi Dwi Cayanti, NPM 1930701056. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tujuan dari resensi. Sebelum resensi, hendaknya presensi memahami tujuan resensi. Apa sebenarnya tujuan resensi? Jika diamati, pemuatan resensi buku sekurang-kurangnya memiliki 5 tujuan. Yang pertama, memberikan informasi atau pemahaman yang komprehensif tentang apa yang tampak dan terungkap dalam sebuah buku. Yang kedua, mengajak pembaca untuk memikirkan, merenungkan, dan mendiskusikan lebih jauh fenomena atau problem yang muncul dalam sebuah buku. Kemudian yang ketiga, memberikan pertimbangan kepada pembaca, apakah buku itu pantas mendapatkan sambutan dari masyarakat atau tidak. Kemudian yang keempat, menjawab pertanyaan yang timbul jika seseorang melihat buku yang baru terbit, seperti berikut. Siapa pengarangnya? Mengapa ia menulis buku itu? Apa pernyataannya? Bagaimana hubungannya dengan buku-buku sejenis karya pengarang yang sama? Bagaimana hubungannya dengan buku-buku sejenis yang dihasilkan oleh pengarang-pengarang lainnya? Untuk segolongan pembaca, resensi mempunyai tujuan berikut. Membaca agar mendapatkan bimbingan dalam memilih buku. Setelah membaca resensi, berminat untuk membaca atau mencocokkan seperti apa yang ditulis dalam resensi. Tidak ada waktu untuk membaca buku. Saya Nanda Fraiza Marcella, NPM 1930701064. Di sini saya akan melanjutkan tentang resensi, yaitu bagaimana cara menulis resensi. Menulis resensi berarti menyampaikan informasi mengenai ketetapan buku bagi pembaca. Di dalamnya disajikan berbagai ulasan mengenai buku tersebut dari berbagai segi. Ulasan ini dikaitkan dengan selera pembaca dalam upaya memenuhi kebutuhan akan bacaan yang dapat dijadikan acuan bagi kepentingannya. Dalam penulisan resensi dibutuhkan langkah-langkah sebagai berikut. Penanjakan atau pengenalan terhadap buku yang diresensi. Mulai dari tema buku yang diresensi disertai deskripsi isi buku. Siapa yang menerbitkan buku, kapan dan di mana diterbitkan buku, tebal atau jumlah bab dan halaman, format, hingga harga dari buku tersebut. Selanjutnya, siapa pengarangnya, nama, latar belakang pendidikan, reputasi, dan prestasi, buku atau karya apa saja yang ditulis, hingga mengapa ia menulis buku ini. Buku itu termasuk golongan buku yang mana ekonomi, teknik, politik, pendidikan, psikologi, sosiologi, filsafat, bahasa, atau sastra. Perkenalkan, saya Reni Nurmadianingsi, NPM 1930701052 dari kelompok 5. Baiklah, saya akan melanjutkan tentang apa saja unsur-unsur yang membangun resensi buku. Yang pertama, membuat judul resensi. Judul resensi yang menarik dan benar-benar menjiwai seluruh tulisan atau inti tulisan tidak harus ditetapkan terlebih dahulu. Judul dapat dibuat sesudah
resensi selesai. Hal yang perlu diingat, judul resensi selaras dengan keseluruhan isi resensi. Yang kedua, menyusun data buku. Data buku biasanya disusun sebagai berikut. Yang pertama, judul buku. Yang kedua, pengarang. Yang ketiga, penerbit. Tahun terbit beserta cetakannya. Tebal buku, harga buku. Yang ketiga yaitu membuat pembukaan. Pembukaan dapat dimulai dengan hal-hal berikut. Yang pertama, memperkenalkan siapa pengarangnya, karyanya berbentuk apa saja, dan prestasi apa saja yang diperoleh. Yang kedua, membandingkan dengan buku sejenis yang sudah ditulis, baik oleh pengarang sendiri maupun oleh pengarang lain. Yang ketiga, memaparkan kekhasan atau sosok pengarang. Yang keempat, memaparkan keunikan buku. Yang kelima, merumuskan tema buku. Yang keenam, mengungkapkan kritik terhadap kelemahan buku. Yang ketujuh, mengungkapkan kesan terhadap buku. Yang kedelapan, memperkenalkan penerbit. Perkenalkan, nama saya Mezwin dengan NPM 1930701062. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pola tulisan resensi. Ada 3 pola tulisan resensi buku, yaitu meringkas, menjabarkan, dan mengulas. Meringkas dalam kurung sinopsis berarti menyajikan sebuah persoalan buku secara padat dan jelas. Sebuah buku biasanya menyajikan banyak persoalan. Persoalan-persoalan itu sebaiknya diringkas. Untuk itu, perlu dipilih sejumlah masalah yang dianggap penting dan ditulis dalam suatu uraian yang benar. Menjabarkan dalam kurung deskripsi berarti mengungkapkan hal-hal menonjol dari sinopsis yang sudah dibuat. Jika perlu, bagian-bagian yang mendukung uraian itu dikutip. Mengulas berarti menyajikan tulisan sebagai berikut. Isi pertanyaan atau materi buku yang sudah dipadatkan dan dijabarkan kemudian diinterpretasikan. Organisasi atau kerangka buku. Bahasa, kesalahan cetak, membandingkan atau komparasi dengan buku-buku sejenis, baik karya pengarang sendiri maupun karya pengarang lain. Menilai atau mencakup kesan presentasi terhadap buku, terutama yang berkaitan dengan keunggulan dan kelemahan buku. Perkenalkan, nama saya Sugiyarti, NPM 1930701060. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan dari kelompok 5, yaitu bahasa resensi. Bahasa resensi biasanya bernas atau singkat, padat, tegas, dan tandas. Pemilihan karakter bahasa yang digunakan disesuaikan dengan karakter media cetak yang akan memuatnya dan karakter pembaca yang akan menjadi sasarannya. Pemilihan karakter bahasa berkaitan erat dengan masalah penyajian tulisan. Misalnya, tulisan yang runtuh kalimatnya, ejaannya benar, tidak panjang lebar atau bertele-tele, dan tidak terlalu banyak coretan atau bekas hapusan. Di samping itu, penyajian tulisan resensi bersifat padat, singkat, mudah ditangkap, menarik, dan enak dibaca. Tulisan yang menarik dan enak dibaca artinya enak dibaca baik oleh penanggung jawab rubrik maupun pembaca. Kita perlu membiasakan diri membaca resensi itu dengan menempatkan diri sebagai pembaca.